Hello Technolovers, apa kalian udah dengar kabar terbaru tentang Iran dan Rusia yang dilaporkan tengah mesra menjalin kerjasama untuk membantu Teheran dalam rangka mempertahankan kemungkinan dari serangan balasan Israel? Ya, jadi guys, Rusia kabarnya siap bantu Iran dengan memberikan jet tempur canggih serta teknologi pertahanan udara. Informasi tersebut didapat melalui sebuah laporan yang diterbitkan oleh The Washington Post pada Selasa 16 April 2024. Media Amerika kemudian mengutip dokumen bocor Rusia dan wawancara dengan pejabat intelijen Amerika Serikat. Waduh, gimana ceritanya tuh? Dan jet tempur jenis apa kira-kira yang diberikan oleh Rusia ya? Kalian pasti penasaran kan? Mari kita bongkar motifnya berikut ini. Disebutkan bahwa Rusia akan membantu Iran dengan memberikan teknologi pertahanan udara dan jet tempur canggih. Bantuan ini dapat membantu Teheran memperkuat pertahanannya terhadap ancaman yang akan datang, termasuk balas dendam dari Israel. Para pejabat Israel saat ini mempertimbangkan untuk melakukan serangan balas dendam terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan ratusan rudal dan drone Iran yang menyasar Israel pada Sabtu 13 April 2024. Aksi Iran juga sebagai tanggapan atas pemboman Angkatan Udara Israel terhadap kedutaan Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024. Iran juga meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal. Sumber intelijen AS mengatakan bahwa Rusia telah mencapai kesepakatan untuk memberikan jet tempur Sukhoi 35 kepada Iran, serta sistem pertahanan anti-rudal S-400 yang telah disiapkan untuk Iran. Gimana spesifikasinya? Nah, jadi pabrikan menyebut Su-35 sebagai pesawat tempur generasi keempat meskipun pada dasarnya itu merupakan versi upgrade dari Su-27 yang rilis pada 1977. Su-35 adalah jet yang sangat cepat dan bermanuver tinggi dengan jangkauan jauh, kapabilitas ketinggian luar biasa, serta bisa membawa persenjataan berat. Keberadaannya menimbulkan ancaman besar bagi pesawat tempur generasi keempat milik Barat, seperti Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, maupun F-15C atau FA-18E Super Hornet. Namun Su-35 memang masih kalah jauh jika dibandingkan F-22 Raptor AS yang memiliki kemampuan siluman. Su-35 dirancang berdasarkan badan pesawat Su-27 yang telah teruji. Mesinnya yang besar dan bertenaga memberi Su-35 kemampuan meluncur super untuk waktu lama, sekaligus mencapai kecepatan ultrasonik tanpa menggunakan afterburner. Selain itu, mesinnya juga memiliki vektor dorong 3 dimensi yang membuat Su-35 sangat canggih dalam bermanuver. Ini menjadikan Su-35 sebagai satu-satunya pesawat tempur yang menggunakan nozzle vektor dorong 2 bidang. Sementara pesawat serupa seperti F-22 Raptor dan Su-30 MKI memiliki nozzle yang hanya melakukan vektor dalam satu bidang. Su-35 memiliki kemampuan untuk membawa 11,5 ton bahan bakar dan dapat mengawal Su-24 interdiktor dari jarak jauh. Su-35 adalah pesawat tempur multiperan yang dilengkapi dengan avionik canggih, seperti radar pasif bertingkat atau bertahap. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk melacak inframerah dan mencari. Berharga sekitar 43 juta dolar atau 640,7 miliar rupiah. Su-35 pada dasarnya adalah pesawat tempur yang terbukti memiliki kemampuan udara yang lebih baik daripada pesawat tempur lain. Namun, kemampuan udara ke daratnya hanya tingkat 2 atau alias sekunder. Untuk serangan darat, Su-35 dapat membawa banyak rudal inframerah dan pemandu radar, serta rudal R-73E jarak pendek dan R-77 jarak menengah untuk pertempuran udara. Su-35 juga dapat membawa sejumlah besar senjata dengan berat maksimum 8.000 kg di 12 cantolan sayap dan badan pesawat. Rudal jelajah anti kapal KH-35 juga ada dalam stoknya. Su-35 memiliki kemampuan untuk membawa bom atau pod roket yang tidak dioperasikan jika diperlukan. Selain itu, pesawat tempur itu dilengkapi dengan meriam GSH-301 30mm dengan 150 butir amunisi. Keberadaan jet tempur Sukhoi 35 akan meningkatkan kekuatan Angkatan Udara Iran karena pesawat AS dan Uni Soviet yang diracik kembali sebelum revolusi tahun 1979 dengan menciptakan Republik Islam.
Kalau S-400 sendiri adalah sistem pertahanan rudal tercanggih yang dikembangkan oleh Rusia. Pada tahun 2019, Rusia juga sempat memberikan sistem S-300 kepada Iran loh. Para pejabat intelijen AS bagaimanapun menyatakan bahwa belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa Sukhoi 35 atau S-400 telah dikirim ke Iran. Bahkan nih, Moskow dan Teheran juga mulai bekerja sama untuk membuat drone baru. Menurut bocoran dokumen dan pejabat intelijen yang dikutip The Washington Post, dengan bekerja sama, Rusia akan mendapat manfaat dari teknologi drone yang dikembangkan oleh Iran. Ini akan bermanfaat bagi Rusia karena konflik mereka dengan Ukraina. Selain itu, Rusia telah membuat drone menggunakan desain dan teknologi Iran, seperti Shahed 131 dan Shahed 136, jarak jauh. Negara beruang merah itu juga telah menggunakan drone untuk menyerang sasaran militer dan infrastruktur energi Ukraina. Menurut laporan yang dikutip dari The Cradle pada Rabu 17 April 2024, di antara dokumen yang bocor tersebut adalah rincian kunjungan delegasi Iran dan Rusia ke fasilitas senjata di kedua negara. Dokumen tersebut diduga menunjukkan rincian perjalanan pejabat Iran ke pabrik nuklir power plant atau NPP Start Rusia sebagai bagian dari tur yang lebih luas ke fasilitas pertahanan di 5 kota. Dokumen itu diduga ditandatangani pejabat Teknodinamika JSC, pengelola NPP Start, serta Kementerian Pertahanan Rusia. Beberapa dokumen mengklaim perjalanan delegasi insinyur Rusia ke Iran pada April 2023 untuk menyaksikan demonstrasi drone bertenaga jet baru. Selain itu, menyaksikan serangkaian kendaraan udara tak berawak atau UAV yang dirancang untuk menghancurkan drone musuh. Uji coba tersebut diduga menghasilkan kesepakatan bagi Rusia untuk memperoleh lebih dari 600 jet drone Iran. Nantinya produksi drone itu akan dibangun di Rusia dengan bimbingan Iran. Memproduksi drone bersama dengan Rusia akan memungkinkan Iran mengevaluasi kinerja mereka di medan perang Ukraina. Pakar sistem senjata Iran dan Presiden Institut Sains dan Keamanan Internasional, David Albright, mengatakan Iran akan terus melakukan identifikasi perbaikan dalam setiap kekurangan desain teknologi militernya. Kesalahan dan kekurangan dalam desain akan diidentifikasi dan diperbaiki, dan Iran akan mendapat manfaat dari hal itu, ujar David. Wah, sangat romantis ya hubungan kedua negara ini. Padahal nih, kalau diingat-ingat ya, pada saat ada kabar Iran memiliki sebuah nuklir yang bisa bikin kiamat nih, Rusia jadi salah satu negara yang hadir loh sebagai pihak yang memberikan sanksi kepada Iran loh. Emang ya, kadang hubungan begitu, suka naik turun. Apalagi kedua negara ini sudah menjalin kerjasama sejak tahun 1521 loh. Sesuai kebutuhan aja mungkin ya. Jadi gimana menurut tanggapan kalian nih, Teknolovers? Coba berikan opini kalian di kolom komentar. Tidak hanya itu, kalian juga bisa mengusulkan kira-kira apa yang menarik untuk dibahas ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa!